Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Halimah dari kelas status matematika B dengan NIM 21204051. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai thaharah pada kitab Fathul Qorib. Syarat tayamum terdapat 5 syarat. Yang pertama, udzur itu tidak menemukan air. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Apabila belum masuknya waktu sholat, maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, mencari air. Yang keempat, adanya kendala dalam menggunakan air. Yang kelima adalah debu yang suci. Apabila debu yang digunakan tidak suci, maka debu tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk bertayamum. Rukun tayamum terdapat 4 rukun. Yang pertama adalah niat. Niat tayamum dilakukan pada saat memindah debu di kedua tangan pada wajah sambil mengusap sebagian wajah. Niat tayamum berbeda dengan niat wudhu. Jika seseorang ingin melakukan ibadah fardu atau sholat fardu, maka seseorang melakukan tayamum dengan niat fardu. Sedangkan jika seseorang ingin melakukan ibadah sunnah atau sholat sunnah, maka seseorang melakukan tayamum dengan niat sunnah tayamum. Berikut bacaan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardun lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mengusap wajah. Mengusap wajah sambil membaca niat tayamum yang sudah dijelaskan di awal tadi di dalam hati. Yang ketiga adalah mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat, tertib. Tertib di sini maksudnya adalah dalam pelaksanaan tayamum sesuai dengan urutannya. Berikut ini urutan tayamum. Selanjutnya adalah sunah tayamum. Sunah tayamum terdapat 4 sunah. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan bagian tangan yang kanan atas bagian tangan yang kiri. Yang ketiga, mendahulukan bagian wajah yang atas. Yang keempat, melepaskan cincin bagi yang memakainya. Di sini disunahkan untuk melepaskan cincin bagi yang memakainya pada saat pukulan debu yang pertama. Sedangkan untuk pukulan debu yang kedua, cincin itu wajib untuk dilepaskan. Selanjutnya penjelasan mengenai menghilangkan najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Sedangkan secara syar'a, najis adalah setiap benda yang haram dipergunakan untuk konsumsi atau yang lain secara mutlak dalam kondisi ada kebebasan untuk memilihnya. Keharaman tersebut tidak karena mulianya, menjijikkan atau membahayakannya baik pada tubuh maupun pada akal. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai macam-macam najis. Macam-macam najis adalah setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan seperti kencing dan tinja, dan benda yang jarang keluar seperti darah dan nanah. Kemakfuan darah dan nanah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tidak ada kemakfuan sama sekali, yaitu yang keluar dari najis mughaladah yang sengaja dilemburkan dan yang sudah bercampur dengan perkara lain, meskipun perkara lain itu suci.
Yang kedua, dima'fu dalam kadar yang sedikit, yaitu darah dan nanah yang datang dari luar dirinya dan tidak dicampur dengan najis lain. Yang ketiga, dima'fu meskipun dalam kadar yang banyak, asalkan keluar dengan sendirinya, seperti jerawat, luka, bisul, dan sebagainya. Yang terakhir, mengenai macam-macam najis dan cara menghilangkan najis tersebut. Yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata. Cara menghilangkan najis ainiyah adalah dengan cara menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifat-sifatnya, baik rasa, warna maupun baunya, dengan cara menyiramnya dengan air. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Cara menghilangkan najis hukmiyah cukup dengan 1 kali mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang ketiga, najis mukhafafah atau disebut dengan najis ringan. Najis mukhafafah ini merupakan najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan makanan ringan, hanya minum ASI saja. Untuk menghilangkan najis mukhafafah ini dengan cara memercikkan air pada najis tersebut. Yang keempat adalah najis munggaladah atau biasa disebut dengan najis berat. Najis munggaladah ini berupa air liur anjing atau babi. Untuk menghilangkannya adalah dengan membasuh 7 kali dengan menggunakan air suci yang mensucikan, dan salah satu basuhan dicampur dengan debu suci dan mensucikan yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan yang lain mengenai thaharah dalam kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab fikih lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.